Namaku Namira. Namira. Aku lahir di Bandung, the 12th of April 2002. Dan hingga usia 22 tahun, aku selalu percaya hidupku berjalan biasa terlalu biasa. Bahkan, pagi itu, Senin, 5 Februari tahun 2024, aku terbangun oleh suara hujan yang jatuh pelan di atap rumah kontrakan kami di Cimahi Utara. Udara dingin menyelinap lewat jendela kayu yang catnya mulai mengelupas. Aku menarik selimut tipis, lalu bangkit dengan perasaan yang entah kenapa terasa ringan. Aku menyiapkan sarapan sederhana, seperti biasa nasi hangat, telur dadar, dan teh manis. Tanganku sudah hafal gerakan itu sejak bertahun-tahun lalu. Sejak ayah meninggal saat aku duduk di bangku SMA, aku dan ibu menjalani hidup berdua. Aku menurut, selalu menurut, karena aku percaya ibu adalah satu-satunya keluarga yang kupunya. Ibu Bulina adalah perempuan yang kuat. Begitu semua orang bilang, ia jarang tersenyum. Tapi aku menganggap itu wajar. Hidup memang tidak mudah. Aku selalu berpikir, selama aku bisa membuatnya tenang, itu sudah cukup, Mir. Nanti pulang jangan malam, katanya tanpa menoleh. Sambil melipat kain di ruang tengah, "Iya, Bu," jawabku lembut. Aku bekerja sebagai admin di sebuah percetakan kecil di Jalan Sudirman. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membantu bayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari. Aku punya mimpi sederhana, menabung, melanjutkan kuliah yang tertunda, dan suatu hari nanti menikah dengan pria yang mencintaiku dengan tulus. Aku tidak pernah meminta lebih. Hari-hariku berjalan tenang, terlalu tenang, sampai aku tak sadar bahwa ketenangan itu hanyalah jeda sebelum badai datang di tempat kerja. Teman-temanku sering menggoda. "Namira itu tipe calon istri idaman," kata Rani sambil tertawa. Aku hanya tersenyum malu. Aku memang tidak pandai membantah. Sore hari, saat aku pulang, kulihat ibu sedang berbicara di telepon dengan suara yang tidak biasa. Nada suaranya rendah, serius, bahkan terdengar antusias. Aku berhenti melangkah, mendengarkan tanpa sengaja. "Iya, Pak, Namira itu anaknya Nurut. Saya jamin," katanya. Jantungku berdegup aneh. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Namun aku mengusir pikiran itu. Aku terlalu percaya, terlalu yakin bahwa ibu tidak akan pernah menyakitiku. Malam itu, aku tidur dengan doa sederhana, semoga besok lebih baik dari hari ini. Aku tidak tahu, doa itu justru menjadi ironi paling menyakitkan dalam hidupku. Karena aku belum tahu, hidupku akan berubah selamanya. Keesokan paginya, Selasa, 6 Februari tahun 2024, aku terbangun dengan perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Dadaku terasa sempit, seolah ada firasat buruk yang menunggu di balik pintu rumah kami. Aku duduk lama di tepi ranjang, menatap dinding kusam yang menjadi saksi hidup sederhanaku selama ini. Ibu belum bangun. Itu jarang terjadi. Biasanya, sebelum azan subuh berkumandang, ia sudah sibuk menyiapkan hari. Tapi pagi itu, rumah terasa sunyi-sunyi yang menakutkan. Aku tetap bersiap bekerja. Saat sedang menyetrika baju, ponsel ibu yang tergeletak di meja tiba-tiba menyala. Nama yang muncul di layar membuatku terdiam. "Pak Rudi." Aku tidak mengenal nama itu. Jariku gemetar. Aku tahu tidak sopan membaca pesan orang lain. Tapi, sesuatu di dalam diriku seperti memaksa. Saya tunggu kabar baiknya. Jangan sampai anak itu berubah pikiran. Napas tercekat di tenggorokanku. Anak itu, maksudnya aku? Aku meletakkan ponsel itu kembali secepat mungkin. Jantungku berdegup keras. Kepalaku penuh tanda tanya. Tapi aku terlalu takut untuk bertanya. Aku selalu begitu lebih memilih diam daripada membuat ibu marah. Saat aku pamit berangkat kerja, ibu menatapku lama. Tatapannya berbeda, bukan tatapan seorang ibu yang hangat,
melainkan tatapan seseorang yang sedang menilai. Seperti barang. Kamu sekarang sudah besar, Mir, katanya pelan, tapi dingin. Iya, Bu, jawabku lirih. Di tempat kerja, aku tidak bisa fokus. Mesin cetak berdengung. Suara kertas beradu, tapi pikiranku melayang ke satu nama yang terus terngiang. Pak Rudi. Sore hari, aku pulang lebih cepat karena hujan turun deras. Begitu membuka pintu, aku terkejut. Di ruang tamu, duduk seorang pria berusia sekitar 60 tahun. Rambutnya memutih rapi, pakaiannya mahal, dan cincin emas menghiasi jarinya. Ibu duduk di sampingnya, tersenyum-senyum yang hampir tak pernah kulihat selama ini. Mir, sini, kata ibu. Ada tamu. Aku melangkah pelan, menunduk sopan. Pria itu menatapku dari ujung kepala sampai kaki, tanpa berusaha menyembunyikan kekagumannya. Tatapannya membuat kulitku merinding. Jadi ini Namira, katanya sambil tersenyum tipis. Saya, Rudi. Tanganku dingin saat menjabat tangannya. Aku tidak tahu mengapa. Tapi sejak detik itu, aku merasa seperti berdiri di tepi jurang yang dalam. Dan ibu tidak melakukan apapun untuk menarikku menjauh. Sejak detik itu, aku tahu ada sesuatu yang salah. Meski aku belum mampu menyebutnya dengan kata-kata. Aku duduk di sofa dengan punggung kaku. Sementara pria bernama Pak Rudi itu terus berbicara tentang usahanya, tentang tambang batu bara di Kalimantan, tentang betapa sibuk dan kesepiannya ia di usia senja. Aku hanya mengangguk. Ibu justru tampak hidup. Pak Rudi ini orang baik, Mir, kata ibu sambil menuangkan teh, dengan tangan yang sedikit bergetar bukan karena gugup, tapi karena bersemangat. Beliau banyak membantu orang. Aku menelan ludah. Mengapa ibu berbicara seolah sedang menjual sesuatu? Pak Rudi tersenyum lagi padaku. Senyumnya rapi, penuh percaya diri. Tapi ada sesuatu di baliknya yang membuat dadaku sesak. Kamu cantik sekali, katanya tanpa basa-basi. Cantik dan terlihat penurut. Saya suka perempuan seperti itu. Kata suka meluncur begitu saja, seolah wajar. Pipiku panas, aku menunduk. Berharap ibu menegur. Tapi yang kudapat justru tawa kecil dari bibirnya. Namira memang begitu dari kecil, ujar ibu bangga. Dia selalu dengar kata orang tua. Kalimat itu menusuk hatiku perlahan. Percakapan berlangsung hampir 2 jam. Aku seperti boneka pajangan hadir, tapi tidak benar-benar dianggap. Saat Pak Rudi pamit, ia berdiri terlalu dekat denganku. Saya harap kita bisa sering bertemu, katanya pelan. Nada suaranya bukan permintaan, itu pernyataan. Setelah pintu tertutup, aku menghela napas panjang. Rasanya seperti baru keluar dari ruangan pengap. Aku menatap ibu, berharap ada penjelasan. Bu, siapa sebenarnya Pak Rudi? Tanyaku hati-hati. Ibu menatapku tajam. Tatapan yang membuatku kembali menjadi anak kecil yang tak berani membantah. Orang penting, jawabnya singkat. Dan dia tertarik sama kamu. Aku terdiam, tertarik. Bagaimana, Bu? Ibu berdiri, menyilangkan tangan di dada. Wajahnya keras, dingin, tanpa sedikit pun kelembutan yang biasa kuharap. Kamu sudah cukup umur. Mir, sudah waktunya kamu berguna. Kata berguna menggema di kepalaku. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi tenggorokanku terkunci. Ada rasa takut yang belum pernah kurasakan, sebelumnya takut pada ibu sendiri. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa rumah bukan lagi tempat paling aman. Dan aku belum tahu, ketenangan yang tersisa hanyalah hitungan hari sebelum semuanya runtuh. 3 hari setelah kedatangan Pak Rudi, ibu memintaku pulang lebih cepat dari kantor. Nada suaranya di telepon tidak memberi ruang untuk menolak. Pulang sekarang, ibu tunggu, katanya singkat. Sore itu, Jumat, 9 Februari tahun 2024, langit Bandung kelabu. Hujan turun rintik, seolah ikut menekan dadaku yang sejak siang terasa berat. Langkah kakiku melambat
Saat mendekati rumah, ada firasat buruk yang terus mengikutiku, seperti bayangan yang tak bisa kuusir. Begitu masuk, aku melihat sebuah map coklat tebal di atas meja. Ibu duduk tegak di kursi, rapi, wajahnya dingin dan siap. Duduk, perintahnya. Aku menurut, selalu menurut. Ibu membuka map itu dan menggesernya ke arahku. Di dalamnya ada fotokopi KTP, surat-surat, dan sebuah foto. Foto Pak Rudi berdiri di depan rumah besar dengan mobil mewah di belakangnya. "Apa ini, Bu?" Suaraku nyaris tak terdengar. Ibu menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada yang tak pernah ia gunakan padaku sebelumnya, tegas, keras, dan tanpa empati. "Pak Rudi melamar kamu." Dunia seolah berhenti berputar. "Apa?" Aku menggeleng pelan. "Bu, itu bercanda kan?" Ibu tertawa kecil, tapi tawanya tidak menghangatkan apapun. "Ini serius, Namira. Dia pengusaha besar. Hidup kita akan berubah." Tanganku gemetar. "Bu, dia seusia ayah." Plak. Bukan pukulan, tapi kata-kata ibu yang jatuh lebih menyakitkan dari apapun. "Jangan kurang ajar," bentaknya. "Kalau bukan karena utang ibu, kamu pikir kita masih bisa tinggal di sini?" Aku menatapnya terpaku. "Utang? Apa maksud ibu?" Ibu berdiri. Matanya tajam menusukku. "Ibu berutang banyak, dan Pak Rudi yang menolong. Sekarang giliran kamu membalasnya." Aku merasa napasku hilang. "Bu, aku bukan barang." Ibu mendekat. Suaranya rendah tapi kejam. "Kamu anak ibu, dan kamu akan melakukan apa yang ibu perintahkan." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Di hadapanku bukan lagi ibu yang membesarkanku, melainkan seseorang asing yang rela menukarku demi uang dan kenyamanan. Saat itu aku sadar hidupku sedang berada di ujung yang berbahaya. Dan aku baru saja didorong ke sana oleh ibuku sendiri. Malam itu, aku mengurung diri di kamar. Tubuhku gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena kenyataan yang terlalu berat untuk kuterima. Aku memeluk lutut. Menangis tanpa suara. Takut air mataku terdengar dan justru dianggap sebagai pembangkangan. Di balik pintu, suara ibu masih terdengar. Ia menelepon seseorang aku tahu siapa. "Iya, Pak Rudi," katanya dengan nada manis yang tak pernah ia berikan padaku. Anaknya memang kaget, tapi nanti juga nurut. Dia anak baik. Setiap kata itu seperti mengikat kakiku lebih erat. Aku teringat wajah ayah. Andai beliau masih ada, apakah hidupku akan seperti ini? Aku mencoba menguatkan diri, mencoba berpikir jernih. Aku tidak ingin percaya bahwa ibu benar-benar tega. Mungkin ini hanya ancaman. Mungkin ibu hanya menakut-nakutiku. Keesokan harinya, Sabtu, 10 Februari tahun 2024, ibu bersikap seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia memasak seperti biasa, menyapaku dengan nada datar. "Kamu jangan banyak pikiran," katanya sambil mengaduk sayur. "Pak Rudi itu pria terhormat. Banyak perempuan ingin berada di posisimu." Aku menatap ibu dengan mata sembab. "Bu, aku belum siap menikah. Apalagi dengan dia." Ibu berhenti mengaduk. Perlahan ia menoleh, lalu berkata dingin, "Siap atau tidak, kamu akan menikah." Dadaku terasa sesak. "Bu, aku ingin hidup bahagia." Ibu tersenyum tipis. Bahagia itu datang setelah kenyang. Kalimat itu mematahkan sisa harapanku. Siang harinya, Pak Rudi datang lagi. Kali ini membawa bingkisan mahal tas bermerek, perhiasan, dan amplop tebal yang sengaja ia letakkan di meja. "Ini hanya tanda keseriusan," katanya sambil menatapku lama. "Mulai sekarang, kamu tak perlu bekerja. Saya akan mengurus semuanya." Aku ingin menolak, ingin berteriak, tapi ibu berdiri di belakangku, menekan bahuku pelan, sentuhan yang terasa seperti peringatan. "Terima kasih, Pak," ucap ibu mewakiliku. Aku tersenyum palsu, menunduk, sementara di dalam hatiku, sesuatu mulai retak. Untuk pertama kalinya,
aku menyadari satu hal yang menakutkan. Aku tidak lagi dianggap sebagai anak. Aku telah berubah menjadi alat. Dan yang lebih menyakitkan, aku mulai merasa benar-benar sendirian. Malam itu, aku duduk menatap langit-langit kamar, menghitung retakan kecil di sana. Seolah dengan begitu, aku bisa menahan pikiranku agar tidak hancur. Setiap detik terasa panjang. Setiap tarikan napas seperti perjuangan. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor yang tidak kusimpan. Namira, saya harap kamu tidak membuat keputusan yang keliru. Ibumu sangat berharap kerjasama kita berjalan baik. Pak Rudi tanganku gemetar membaca kalimat itu. Tidak ada kata kasar, tidak ada ancaman terang-terangan. Tapi justru disitulah letak ketakutannya. Ia berbicara seolah aku sudah menjadi miliknya. Aku tidak membalas. Beberapa menit kemudian, pintu kamarku diketuk. Ibu masuk tanpa menunggu izin. Ia duduk di tepi ranjangku. Wajahnya tampak lelah, tapi bukan lelah karena memikirkanku. Mir, katanya pelan. Nada yang pura-pura lembut. Ibu melakukan ini demi kamu. Aku menatapnya dengan mata basah. Demi aku. Atau demi ibu. Wajah ibu langsung berubah. Kamu jangan egois. Hidup ini tidak sesederhana perasaan. Ia lalu mengeluarkan satu lembar kertas dari tasnya. Surat perjanjian utang. Angkanya membuat kepalaku pening. Kalau kamu menolak, lanjutnya dingin. Ibu tidak tahu harus bagaimana. Rumah ini bisa hilang. Hidup kita bisa berantakan. Aku terdiam. Sekali lagi, aku dijepit di antara rasa bersalah dan rasa takut. Ibu ini orang tuamu, katanya menatapku tajam. Kamu tidak mau lihat ibu menderita kan? Kalimat itu adalah kunci terakhir yang mengunci kebebasanku. Air mataku jatuh lagi. Aku mengangguk pelan. Bukan karena setuju, tapi karena aku kehabisan tenaga untuk melawan. Ibu tersenyum puas. Bagus. Minggu depan kita ke rumah Pak Rudi. Keluarganya ingin bertemu. Minggu depan. Waktu terasa begitu cepat. Terlalu cepat untuk menghancurkan hidup seseorang. Saat ibu keluar dari kamar, aku rebah menatap kegelapan. Dadaku sesak, kepalaku penuh, dan hatiku berteriak namun suaraku tak pernah keluar. Di titik itulah aku sadar bahaya yang sebenarnya bukan datang dari orang asing, melainkan dari orang yang paling kupercaya. Hari-hari setelah itu berjalan seperti mimpi buruk yang diputar ulang. Aku tetap pergi bekerja, tetap tersenyum pada orang-orang, seolah hidupku baik-baik saja. Tak satu pun dari mereka tahu. Setiap langkah kakiku terasa seperti menyeret beban yang tak terlihat. Pada Senin, 12 Februari tahun 2024. Aku duduk sendirian di halte setelah pulang kerja. Hujan turun tipis. Lampu jalan memantulkan bayanganku di genangan air wajah pucat. Mata kosong, perempuan muda yang kehilangan arah. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku akan menyerah begitu saja? Ponselku kembali bergetar. Pesan dari Pak Rudi lagi. Saya sudah mempersiapkan tanggal baik. Kamu tidak perlu khawatir apapun. Tanggal baik. Baginya, mungkin bukan untukku. Aku menutup ponsel, napasku memburu. Di dalam kepalaku, satu pikiran mulai tumbuh pelan, rapuh, tapi nyata. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Malam itu, aku membuka kembali map lamaran yang ibu simpan tanpa izin. Aku membaca setiap detailnya. Tanggal, rencana, bahkan nama notaris. Semua terlalu cepat. Terlalu terencana. Dan disitulah aku menemukan satu celah kecil. Utang ibu belum sepenuhnya lunas. Masih ada waktu. Sedikit, aku duduk di lantai kamar. Memeluk lutut. Air mata jatuh membasahi kain. Tapi untuk pertama kalinya, tangisku bukan hanya tentang ketakutan melainkan tekad. Aku tidak tahu caranya. Aku tidak tahu siapa yang bisa menolongku. Tapi aku tahu satu hal.
Aku tidak ingin hidup sebagai perempuan yang dipaksa menyerah pada nasib. Esoknya, aku mengajukan cuti setengah hari. Aku pergi ke rumah sahabat lamaku, Dinda, di daerah Antapani. Ia terkejut melihat kondisiku. "Mir, kamu kenapa?" tanyanya panik. Dan untuk pertama kalinya, aku bercerita semuanya. Tanpa disaring, tanpa ditahan. Dinda menggenggam tanganku erat. "Kamu nggak sendirian," katanya tegas. "Kita cari jalan." Kalimat itu sederhana, tapi bagiku, itu seperti secercah cahaya di lorong yang gelap. Sejak hari itu, aku menetapkan satu tujuan. Apapun risikonya, aku harus membatalkan pernikahan ini. Dan aku bersumpah pada diriku sendiri, aku tidak akan diam lagi. Keberanian itu datang pelan-pelan, seperti api kecil yang kupeluk erat agar tidak padam. Aku tahu, satu langkah salah saja bisa membuat segalanya berakhir lebih cepat, bukan dengan kebebasan, tapi dengan keterikatan yang tak bisa kulepaskan. Malam itu, aku tidak langsung pulang. Aku duduk lama di rumah Dinda, memikirkan setiap kemungkinan terburuk. Kami berbicara pelan, seperti dua orang yang takut didengar dunia. "Mir, kamu harus punya pegangan," kata Dinda serius. "Kalau mau melawan, kamu butuh bukti, bukan cuman air mata." Kata bukti membuat dadaku bergetar. Aku teringat map coklat itu. Surat-surat, pesan-pesan, janji-janji yang dibungkus. Tekanan, aku pulang dengan kepala penuh rencana. Jantung berdegup lebih kencang dari biasanya. Begitu masuk rumah, kulihat ibu sudah menungguku di ruang tamu. "Kamu kemana saja?" tanyanya tajam. "Ada lembur," jawabku singkat. Menunduk, ibu mendengus, lalu menyodorkan ponselnya. "Pak Rudi tanya, kenapa kamu tidak balas pesannya?" Aku menelan ludah. "Maaf, Bu, aku capek." Ibu menatapku lama, seolah mencoba membaca pikiranku. Aku menahan napas, berharap kebohonganku tidak terbongkar. Malam semakin larut. Saat ibu tertidur, aku memberanikan diri membuka laci lemari di kamarnya. Tanganku gemetar saat menemukan map itu. Aku memotret setiap halaman dengan ponsel, surat utang, perjanjian, catatan tanggal. Setiap bunyi kecil terdengar seperti ledakan di kepalaku. Tiba-tiba, pintu kamar berderit. Aku membeku. "Namira!" Suara ibu terdengar dari balik pintu. Aku hampir menjatuhkan ponsel. Dengan cepat, aku menyelipkan map itu kembali dan duduk di lantai berpura-pura membereskan pakaian. "Ada apa, Bu?" tanyaku. Berusaha terdengar biasa. Ibu memandangku curiga. "Sudah malam. Tidur." Saat pintu kembali tertutup, kakiku terasa lemas. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Napasku tersengal. Aku berhasil untuk malam ini. Namun, aku sadar, sejak detik itu, aku bukan lagi anak penurut di mata ibu. Aku telah berubah menjadi ancaman kecil yang berani bergerak diam-diam. Dan aku tahu, langkah kecil ini akan membawaku pada bahaya yang jauh lebih besar. Pagi itu, Rabu, 14 Februari tahun 2024, aku bangun dengan kepala pening dan dada sesak. Setiap suara di rumah terasa lebih keras dari biasanya. Derit pintu, langkah kaki ibu, bahkan bunyi sendok yang beradu dengan piring. Seolah rumah ini sendiri tahu aku sedang menyimpan rahasia. Aku berangkat kerja lebih awal. Di dalam angkot, aku memeluk tas erat-erat, memastikan ponselku aman. Foto-foto itu ada di sana. Bukti yang mungkin bisa menyelamatkanku, atau justru menghancurkanku jika jatuh ke tangan yang salah. Di kantor, Dinda menungguku. Ia membaca satu persatu foto yang kutunjukkan. Wajahnya mengeras. "Ini serius, Mir," katanya lirih. "Kamu bisa dipaksa menikah tanpa persetujuan yang sehat." Aku mengangguk. "Aku cuma ingin waktu sedikit saja." Kami sepakat untuk menemui seorang kenalan Dinda, seorang relawan pendamping perempuan di daerah Buah Batu. Tanganku dingin saat menyebutkan namaku
dan menceritakan semuanya. Mendengar kalimat dipaksa menikah terucap dari bibirku sendiri, membuatku hampir menangis. Kamu masih punya pilihan, kata relawan itu. Tenang, tapi kamu harus siap dengan tekanan. Tekanan, aku sudah hidup di dalamnya. Sore hari, saat aku pulang, rumah terasa berbeda. Ibu tidak menyapaku. Tatapannya tajam, dingin, penuh curiga. Kamu belakangan ini aneh, katanya akhirnya. Jangan macam-macam. Aku mengangguk, menunduk, tapi di dalam hatiku, keberanian kecil itu masih menyala. Malamnya, pesan dari Pak Rudi masuk lagi. Saya dengar kamu menemui orang lain. Itu tidak perlu. Jantungku serasa jatuh. Bagaimana dia tahu? Beberapa menit kemudian, ibu mengetuk pintu kamarku kali ini lebih keras. Kita bicara, katanya singkat. Aku tahu, kebebasanku yang rapuh baru saja diuji. Dan, mungkin, keberanianku harus dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih mahal dari air mata. Ibu duduk di kursi ruang tamu, dengan punggung tegak, tangannya terlipat di atas lutut. Wajahnya tak menunjukkan emosi apapun. Tidak marah, tidak sedih, justru itu yang membuatku takut. Kamu menemui siapa hari ini? Tanyanya pelan. Aku berdiri di depannya seperti terdakwa. Teman kantor, Bu. Ibu tersenyum tipis. Jangan bohong. Pak Rudi tahu semuanya. Dadaku seperti diremas. Bu, aku hanya ingin bicara. Aku ingin waktu. Ibu bangkit, berdiri. Langkahnya mendekat perlahan. Suaranya rendah, tapi penuh tekanan. Waktu itu mahal, Namira, dan kita tidak punya kemewahan itu. Ia mengambil ponsel dari tasnya, lalu memutar sebuah rekaman suara. Suara Pak Rudi terdengar jelas. Kalau Namira sulit diatur, saya bisa tarik semua bantuan. Ibu mematikan ponsel dan menatapku tajam. Kamu dengar sendiri, katanya. Semua bergantung pada sikapmu. Air mataku jatuh lagi. Bu, aku, anak ibu. Ibu menghela napas panjang, lalu berkata kalimat yang membuat kakiku hampir tak sanggup menopang tubuhku. Mulai besok, kamu berhenti kerja, tidak perlu keluar rumah. Fokus persiapan pernikahan. Aku ternganga. Bu, jangan begitu. Cukup, potongnya keras. Ibu capek dengan drama ini. Malam itu, aku kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan. Aku kehilangan ruang bernapas, kehilangan dunia kecilku. Teleponku diawasi, pergi kemanapun harus izin. Aku seperti dikurung dalam kesepakatan yang tidak pernah kutandatangani. Aku duduk di kamar, menatap foto-foto lama di ponsel senyumku yang dulu, mimpiku yang sederhana. Semua terasa jauh, seolah milik orang lain. Namun di balik keputusasaan itu, satu pikiran kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Jika aku tidak bisa pergi dengan cara biasa, maka aku harus mencari jalan yang tidak pernah terpikirkan. Dan aku tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di dalam kotak kaca. Aku bisa melihat dunia di luar jendela, orang-orang berjalan, tertawa, bebas, sementara aku hanya menjadi penonton. Setiap pagi, ibu mengatur jadwalku. Ikut mengukur gaun, memilih perhiasan, bertemu orang-orang yang menyebut diriku calon istri Pak Rudi, seolah itu sudah tak bisa diubah. Pada Sabtu, 17 Februari, tahun 2024, aku dibawa ke rumah besar Pak Rudi, di kawasan elit Dago Atas. Rumah itu megah, dingin, dan sunyi. Dindingnya tinggi, lantainya mengilap, tapi tidak ada kehangatan di sana. Aku duduk di ruang tamu luas dengan tangan saling menggenggam, berusaha menenangkan diri. Pak Rudi datang dengan senyum puas. Kamu terlihat cantik hari ini, katanya. Sebentar lagi, semuanya akan selesai. Selesai. Baginya, mungkin ini akhir dari penantian. Bagiku, ini awal dari kehilangan diriku sendiri. Aku ingin bicara berdua, kataku tiba-tiba. Memberanikan diri menatapnya, ibu terkejut. Namira, sebentar saja, Bu, potongku pelan. Pak Rudi mengangguk, tampak senang.
Kami duduk agak menjauh. Dadaku berdebar keras. Tapi aku memaksakan suara keluar. "Pak, aku belum siap." Kataku jujur. Aku tidak bahagia. Ia tertawa kecil, seolah mendengar keluhan anak kecil. "Kebahagiaan bisa dipelajari," jawabnya santai. "Kamu akan terbiasa." Kata-kata itu memadamkan sisa harapanku. Aku sadar, bicara dari hati tidak akan mengubah apapun. Saat kami pulang, ibu menatapku dengan amarah yang tak disembunyikan. "Kamu mempermalukan ibu," katanya di dalam mobil. "Ini kesempatan terakhirmu untuk bersikap baik." Malam itu, aku menangis sampai tak ada air mata tersisa. Semua jalur yang kucoba buntu. Semua orang dewasa di sekitarku memilih diam atau berpihak pada uang. Di tengah kelelahan itu, satu pilihan terakhir muncul, pilihan yang paling kutakuti sejak awal. Jika aku ingin selamat, aku harus berani pergi, meski itu berarti meninggalkan ibu, rumah, dan hidup yang kukenal. Dan keputusan itu harus kuambil sendirian. Malam itu, Minggu, 18 Februari tahun 2024. Hujan turun deras, seolah ingin menyamarkan langkahku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap tas kecil yang sudah kusiapkan sejak sore. Isinya tak banyak, beberapa potong pakaian, dompet, ponsel, dan satu foto lama aku dan ayah. Hanya itu yang benar-benar ingin kubawa. Tanganku gemetar saat menutup resleting, bukan karena ragu, tapi karena takut. Di luar kamar, ibu sedang berbicara di telepon. Suaranya terdengar pelan, namun jelas, penuh keyakinan. "Tenang saja, Pak. Semua akan beres. Besok saya pastikan dia patuh." Kata patuh membuat kakiku lemas. Aku berdiri, menarik napas panjang. Setiap langkah menuju pintu terasa seperti mengoyak hatiku sendiri. Aku berhenti sejenak, menoleh ke kamar yang selama ini menjadi tempatku menangis, bermimpi, dan berharap. "Maafkan aku, Bu," bisikku pelan. "Aku hanya ingin hidup." Aku membuka pintu perlahan. Lantai kayu berderit, membuat jantungku hampir melompat keluar. Aku menahan napas, menunggu tidak ada yang menyadari. Langkah demi langkah, aku sampai di pintu depan. Saat tanganku menyentuh gagang, air mataku jatuh. Ini bukan pelarian yang kuinginkan, tapi ini satu-satunya cara agar aku tetap menjadi diriku sendiri. Begitu pintu tertutup di belakangku, udara malam menyergap wajahku. Dinginnya menusuk, tapi justru membuatku sadar aku masih hidup. Aku berjalan cepat menembus hujan, menuju ujung gang. Setiap suara motor membuatku menoleh cemas. Setiap bayangan terasa seperti ancaman. Tapi aku terus melangkah, memeluk tas erat-erat seolah itu satu-satunya pelindungku. Di bawah lampu jalan yang redup, aku berhenti sejenak. Hujan membasahi rambut dan bajuku, bercampur dengan air mata yang tak sempat kusembunyikan. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi setelah ini. Aku tidak tahu apa yang menantiku esok hari. Yang aku tahu hanya satu. Malam ini, aku memilih diriku sendiri, dan pilihan itu akan mengubah segalanya. Aku tidak menyadari betapa kejamnya dunia bagi seseorang yang pergi tanpa rencana. Hujan reda saat aku tiba di rumah Dinda, tapi dingin masih melekat di tulang. Dinda terkejut melihatku berdiri di depan pintu, basah kuyup, dengan mata bengkak dan tangan gemetar. "Mir," suaranya pecah. Aku tidak sanggup bicara. Aku hanya menangis dan roboh di pelukannya. Malam itu, aku tidur di kasur kecil di kamarnya. Tubuhku lelah, tapi pikiranku tidak berhenti bekerja. Setiap suara ponsel membuatku terbangun. Aku takut ibu mencariku, takut Pak Rudi menemukanku, takut semuanya. Dan ketakutanku terbukti. Pagi harinya, ponselku berdering bertubi-tubi. Puluhan panggilan tak terjawab. Pesan demi pesan masuk. Semakin lama semakin dingin nadanya. "Pulang sekarang. Kamu mempermalukan ibu. Jangan paksa ibu bertindak lebih jauh." Tanganku gemetar,
membaca kalimat terakhir itu. Lebih jauh, maksudnya apa? Tak lama kemudian, pesan dari nomor lain masuk. Namira, kamu membuat saya kecewa. Masalah ini akan jadi lebih rumit jika kamu terus bersembunyi. Aku menjatuhkan ponsel. Napasku memburu. Dinda memelukku erat. Kamu aman di sini, katanya. Meski aku tahu, ia sendiri ragu. Siang itu, ibu datang ke rumah Dinda, tidak berteriak, tidak mengamuk. Justru itu yang membuatku gemetar. Ia duduk di ruang tamu, dengan wajah tenang terlalu tenang. Kamu sudah puas? Tanyanya datar saat aku keluar. Aku berdiri dengan kaki lemas. Bu, aku cuma ingin hidup dengan caraku. Ibu tersenyum kecil. Caramu? Tidak memberi makan siapapun. Ia berdiri, mendekat, lalu berbisik pelan cukup untuk membuatku hancur. Kalau kamu tidak pulang hari ini, ibu anggap kamu bukan anak ibu lagi. Kata-kata itu menggantung di udara. Berat, menekan dadaku. Aku melihat ke arah Dinda. Ia menggeleng pelan, memintaku bertahan. Tapi di dalam diriku, dua perasaan bertarung hebat. Keinginan untuk bebas, dan rasa bersalah yang ditanamkan sejak kecil. Saat ibu melangkah pergi, ia meninggalkan satu kalimat terakhir. Besok keluarga Pak Rudi datang. Kamu masih punya satu kesempatan. Pintu tertutup. Aku terduduk lemas. Di titik itu, aku sadar, lari tidak lagi cukup. Aku harus menghadapi semuanya. Atau aku akan kehilangan segalanya termasuk diriku sendiri. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di lantai kamar Dinda, punggung bersandar ke dinding, menatap gelap. Setiap detik terasa seperti jarum jam yang sengaja diperlambat untuk menyiksaku. Pikiranku berputar-putar pada satu wajah-wajah ibu, wajah perempuan yang melahirkanku, membesarkanku, lalu menyeretku ke jurang pilihannya sendiri. Pagi datang tanpa ampun. Senin, 19 Februari tahun 2024. Hari yang katanya menentukan masa depanku. Aku berdiri di depan cermin, wajahku pucat, mataku sembab. Tapi ada sesuatu yang berbeda di sana, keputusan yang sudah bulat. Meski menyakitkan, aku menarik napas panjang, lalu berkata pada bayanganku sendiri, apapun yang terjadi hari ini, aku tidak boleh runtuh. Aku kembali ke rumah. Begitu melangkah masuk, suasana terasa mencekam. Ruang tamu penuh. Ibu duduk di tengah, Pak Rudi di sampingnya. Beberapa orang lain yang tak kukenal ikut hadir. Semua mata tertuju padaku. Kamu akhirnya datang, kata ibu dingin. Bagus. Jangan buat malu lagi. Aku duduk, tanganku dingin, tapi aku memaksakan diri menatap lurus ke depan. Pak Rudi tersenyum. Senyum yang selama ini membuatku merinding. Kita bisa langsung tentukan tanggal, katanya santai. Semuanya sudah siap. Aku menelan ludah. Inilah saatnya. Tidak, kataku pelan. Ruangan mendadak sunyi. Apa? Ibu menoleh cepat. Aku mengangkat kepala. Suaraku bergetar. Tapi kata-kataku keluar jelas. Aku tidak akan menikah. Wajah ibu memerah. Kamu sudah gila, desisnya. Setelah semua yang ibu lakukan, Pak Rudi berdiri. Nada suaranya berubah dingin. Kamu tahu konsekuensinya, Namira. Aku mengangguk, air mata jatuh. Tapi aku tidak mundur. Aku tahu, dan aku siap. Ibu bangkit. Tubuhnya gemetar oleh amarah. Kalau begitu, keluar dari rumah ini. Jangan pernah kembali. Anggap kamu sudah mati bagi ibu. Kata-kata itu menghantamku tanpa ampun. Dadaku sakit, kakiku hampir menyerah. Tapi aku berdiri. Baik, Bu, kataku lirih. Kalau itu harga dari kebebasanku, aku terima. Aku melangkah pergi, di bawah tatapan mereka semua. Tidak ada yang menghentikanku, tidak ada yang memanggil namaku. Begitu pintu tertutup di belakangku, lututku akhirnya goyah. Aku menangis torsedu-sidu
Di teras rumah bukan karena takut, tapi karena kehilangan. Aku kehilangan ibu, aku kehilangan rumah, aku kehilangan masa lalu. Dan di titik terendah itulah aku sadar semua jalanku telah tertutup. Tidak ada lagi pilihan, tidak ada lagi perlindungan. Hanya aku dan masa depan yang sepenuhnya tidak pasti. Aku berjalan tanpa tujuan menyusuri trotoar yang basah oleh sisa hujan. Kakiku melangkah, tapi pikiranku tertinggal di rumah yang barusan kutinggalkan, rumah yang tak lagi menganggapku ada. Setiap napas terasa berat, seolah udara ikut menekan dadaku. Aku kembali ke rumah Dinda menjelang sore. Ia tak banyak bertanya, hanya memelukku lama. Pelukan itu membuatku akhirnya runtuh. Tangisku pecah. Semua yang kutahan sejak pagi tumpah tanpa sisa. Aku diusir, bisikku. Aku benar-benar sendirian sekarang. Dinda mengusap punggungku. Kamu tidak sendirian. Selama kamu mau berjuang, selalu ada jalan. Kata berjuang terasa asing, tapi hangat. Hari-hari berikutnya adalah ujian ketahanan. Aku mulai mencari pekerjaan, apa saja menjaga toko kecil, membantu catering, membersihkan rumah tetangga. Tidak ada yang mudah. Beberapa orang memandangku dengan iba, beberapa lain dengan curiga. Tapi setiap malam, aku pulang dengan rasa lelah yang jujurlah, karena berusaha, bukan karena dipaksa. Pada Kamis, 22 Februari tahun 2024, aku menerima kabar dari relawan pendamping perempuan yang dulu kutemui. Mereka bersedia membantuku mendapatkan tempat tinggal sementara dan konseling. Aku duduk lama membaca pesan itu. Air mata jatuh kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa pijakanku menyentuh tanah. Aku mulai menata ulang hidupku dari nol, menyusun rencana kecil, menabung sedikit demi sedikit, mendaftar kelas daring murah, memulihkan kepercayaan pada diriku sendiri. Setiap langkah memang kecil, tapi langkah itu milikku. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit dari jendela. Tidak ada janji indah, tidak ada kepastian, tapi ada satu hal yang perlahan tumbuh di dadaku, harapan yang tidak dipaksakan. Dan aku berbisik pada diriku sendiri, aku masih di sini, dan itu sudah cukup untuk hari ini. Namun hidup seolah belum puas mengujiku. Pagi Sabtu, 24 Februari tahun 2024, saat aku bersiap berangkat membantu catering langganan Dinda, ponselku bergetar. Satu nomor tak dikenal muncul di layar. Jantungku langsung berdebar tidak karuan. Aku ragu, lalu mengangkatnya. Namira. Suara itu berat dan tenang. Aku mengenalnya tanpa perlu bertanya. Pak Rudi. Tanganku dingin. Apa yang Bapak inginkan? Tanyaku pelan. Kamu membuat banyak orang kerepotan. Katanya tanpa emosi. Ibumu jatuh sakit karena memikirkanmu. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari teriakan. Apa? Suaraku bergetar. Tekanan darahnya naik. Dia menangis panjang malam. Lanjutnya, kamu masih punya kesempatan memperbaiki semuanya. Pulanglah. Kita lupakan kejadian kemarin. Aku menutup mata. Dadaku sesak. Inikah harga dari kebebasanku? Setelah sambungan terputus, aku terduduk lemas. Bayangan ibu terbaring lemah, terus menghantuiku. Sekeras apapun aku mencoba membencinya, ia tetap ibuku, perempuan yang mengandungku, yang pernah menyisir rambutku saat kecil. Aku harus bagaimana? Bisikku pada Dinda saat ku ceritakan semuanya. Dinda menggenggam tanganku erat. Kamu tidak bertanggung jawab atas pilihan orang lain. Katanya tegas. Jangan biarkan rasa bersalah menarikmu kembali ke tempat yang melukaimu. Aku mengangguk. Tapi air mataku jatuh. Ini bukan pertarungan antara baik dan buruk. Ini pertarungan antara nurani dan keselamatan diri. Malam itu, aku menulis surat. Bukan untuk ibu, bukan untuk Pak Rudi, tapi untuk diriku sendiri.
Aku menuliskan semua alasan mengapa aku pergi. Semua luka yang kuterima. Semua mimpi yang hampir hilang. Aku membacanya berulang kali, sampai dadaku terasa lebih kuat. Jika aku kembali sekarang, semua perjuanganku akan sia-sia. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih untuk tidak datang menyelamatkan orang lain, demi menyelamatkan diriku sendiri. Keputusan itu membuatku menangis semalaman. Tapi di balik air mata itu, ada kekuatan baru yang perlahan terbentuk. Aku bangun pagi dengan mata sembab, namun langkahku terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak lagi bangun dengan rasa takut. Ada sisa perih, tentu saja. Tapi ada juga keberanian yang akhirnya berdiri tegak di dalam diriku. Siang itu, relawan pendamping perempuan yang membantuku mengajakku bertemu seorang pengelola usaha kecil yang sedang mencari staf administrasi. Aku datang dengan pakaian sederhana, tangan dingin, dan harapan yang kupeluk erat. Wawancara itu singkat, tidak mewah, tidak menjanjikan kekayaan. Tapi saat pemilik usaha itu tersenyum dan berkata, "Kami butuh orang jujur dan mau belajar. Kamu bisa mulai minggu depan." Aku menahan napas agar tidak menangis. Aku diterima, bukan sebagai calon istri siapapun, bukan sebagai alat pembayaran utang, melainkan sebagai diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, aku bekerja keras. Aku belajar lagi tertawa kecil, belajar percaya pada orang, belajar berdiri di atas kakiku sendiri. Setiap gaji pertama yang kuterima, terasa seperti kemenangan besar bukan karena jumlahnya, tapi karena cara aku mendapatkannya. Sore Rabu, 6 Maret tahun 2024, aku duduk sendirian di taman kecil, dekat kos. Angin bertiup pelan, matahari hampir tenggelam. Ponselku bergetar. Pesan dari ibu minta maaf. Hanya 3 kata, tapi aku membacanya berkali-kali. Dengan air mata yang jatuh pelan. Aku tidak langsung membalas. Aku tidak tahu apakah aku sudah siap memaafkan. Namun untuk pertama kalinya, permintaan itu datang tanpa ancaman, tanpa nama Pak Rudi di belakangnya. Aku menarik napas panjang dan mengetik balasan singkat. Aku harap ibu sehat, tidak lebih, tidak kurang. Dan saat kukirim pesan itu, dadaku terasa lega. Aku tidak kembali. Aku tidak menyerah. Tapi aku juga tidak lagi dipenuhi amarah. Malam itu, aku menatap bayanganku di cermin. Perempuan yang kulihat bukan lagi gadis penurut yang takut kehilangan segalanya. Ia adalah perempuan yang pernah hancur dan memilih bangkit. Aku tersenyum kecil. Perjuangan panjang itu akhirnya menemukan ujungnya. Bukan dengan kemewahan, melainkan dengan ketenangan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bahagia. Bahagia yang tenang, bukan yang meledak-ledak. Bahagia yang tidak perlu diumumkan ke siapapun. Aku menjalani hari-hariku dengan ritme baru bangun pagi, bekerja, pulang dengan lelah yang wajar, lalu tidur dengan hati yang lebih ringan. Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa bayangan masa lalu. Ada malam-malam tertentu, ketika ingatanku kembali ke rumah itu, ke suara ibu yang dingin, ke tatapan Pak Rudi yang merasa berhak atas hidupku. Luka-luka itu tidak hilang begitu saja. Mereka menetap, tapi tidak lagi menguasai. Aku belajar satu hal penting. Luka tidak selalu harus dilupakan, cukup dipahami, agar tidak terulang. Pada Sabtu, 9 Maret tahun 2024, aku mengikuti sesi konseling lanjutan. Di ruangan kecil yang hangat itu, aku bercerita tanpa takut dihakimi. Untuk pertama kalinya, aku menyebut semua itu dengan jujur. Pemaksaan, tekanan, rasa bersalah yang ditanamkan perlahan. Kamu bertahan, kata konselorku lembut. Itu bukan hal kecil. Aku pulang dari sana dengan langkah pelan, tapi pasti. Di dalam diriku, ada penerimaan yang tumbuh. Aku tidak lagi menyalahkan diriku karena pernah hampir menyerah. Aku juga tidak lagi membenci diriku
Karena sempat ragu, aku melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang kupunya saat itu. Malamnya, aku menulis di buku catatan kecil. Aku tidak memilih dilahirkan dari siapa, tapi aku memilih menjadi siapa hari ini. Dan kalimat itu terasa seperti penutup dari satu bab, hidupku bab yang penuh air mata, namun juga keberanian. Aku tahu, perjalananku belum selesai, tapi setidaknya sekarang, aku melangkah dengan sadar, bukan didorong oleh siapapun. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku saat aku melangkah menyusuri pagi yang cerah. Udara terasa lebih ringan. Seolah dunia akhirnya memberi ruang untukku bernapas. Aku bukan lagi Namira yang hidupnya ditentukan oleh rasa takut dan kewajiban semu. Aku adalah Namira yang memilih meski pilihannya lahir dari luka. Beberapa minggu berlalu, aku mulai terbiasa dengan hidup mandiri. Aku pindah ke kos kecil, dekat tempat kerja. Tidak luas, tidak mewah, tapi cukup untukku menata ulang hidup. Setiap sudut kamar, kuisi dengan hal-hal sederhana yang kusukai, tanaman kecil, buku bekas, dan cermin yang kini memantulkan wajah dengan tatapan lebih tegas. Suatu sore, saat aku menutup toko, seseorang memanggil namaku. Namira, aku menoleh. Itu ibu. Ia berdiri beberapa meter dariku. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya lelah. Tidak ada Pak Rudi. Tidak ada nada memerintah. Hanya seorang perempuan tua yang tampak rapuh. Apa kabar? Tanyanya pelan. Aku terdiam lama sebelum menjawab. Baik, kataku jujur. Ibu menunduk. Ibu tidak datang untuk memaksamu pulang. Katanya lirih. Ibu hanya ingin tahu, apakah kamu baik-baik saja. Dadaku terasa sesak. Banyak kata ingin keluar, tapi tidak semuanya siap diucapkan. Aku mengangguk pelan. Kita sama-sama pernah salah, Bu. Kataku akhirnya. Tapi sekarang, aku sedang belajar hidup dengan pilihanku. Ibu mengusap matanya. Ibu bangga. Meski terlambat menyadarinya, kami tidak berpelukan. Tidak ada adegan dramatis. Tapi pertemuan itu cukup untuk menutup luka yang masih terbuka, bukan dengan paksa, melainkan dengan pengertian. Saat ibu pergi, aku berdiri lama menatap punggungnya menjauh. Aku tidak kembali ke masa lalu, tapi aku juga tidak lagi terikat olehnya. Dan di sanalah aku tahu, aku telah benar-benar berubah. Hari ini, Minggu, 31 Maret tahun 2024, aku duduk di bangku taman yang sama seperti beberapa minggu lalu. Matahari sore menyinari wajahku. Hangat tapi tidak menyilaukan. Aku membuka buku catatan kecilku dan membaca ulang tulisanku sendiri tentang takut, tentang lari, tentang berani. Hidupku tidak sempurna. Aku tidak tiba-tiba menjadi kaya atau terbebas dari semua masalah, tapi aku bebas menentukan langkah. Dan itu jauh lebih berharga. Aku belajar bahwa cinta tidak boleh dibeli dengan pengorbanan diri. Ketaatan tanpa batas bisa berubah menjadi penjara. Dan menjadi anak yang baik tidak berarti harus mengorbankan masa depan. Aku pernah dipaksa menikah oleh ibuku sendiri. Aku pernah hampir kehilangan hidupku, bukan secara fisik, tapi sebagai manusia yang punya kehendak. Namun, aku juga belajar satu hal. Paling penting, perempuan berhak memilih hidupnya sendiri. Jika kamu membaca kisah ini dan merasa sendirian, ketahuilah aku pernah berada di titik itu. Takut, bingung, dan merasa tidak punya siapa-siapa. Tapi selama kamu masih bernapas, masih ada jalan lain. Hari ini, aku menutup buku itu, tersenyum kecil, dan bangkit dari bangku taman. Aku melangkah pulang, bukan ke rumah lama, bukan ke masa lalu, melainkan ke masa depan yang kupilih sendiri.